البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض. Saya ulang lagi, Ramadan ini dikasih oleh Allah bukan untuk orang yang berakal saja, bukan untuk orang yang bisik besar-besar saja, mohon maaf, tapi semua untuk orang beriman. Karena banyak nanti kita lihat orang yang besar-besar ketika sholatnya agak lama tak tahan balik. Itu contoh, mohon maaf, ya kan? Tambah banyak misinya besar, kuat, tegak-tegak, akalnya cerdas, hebat, tapi iman lemah. Tidak bisa tegak lama-lama, tidak bisa baca Quran lama-lama. Panas sedikit Ramadan ini ngeluh, panas, capek, badan manual capek, kuat sehat, besar, tapi iman lemah. Justru yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang yang beriman. Walaupun badan kecil, badannya tak seberapa, tinggal kulit dengan tulang. Kalau beriman, tegak sholat mungkin 1 juz 1 malam dia sanggup. Justru itu Allah panggil dulu orang. Maka kita hari ini belajarlah dari kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang bertakwa yang bisa melampaui satu batas ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ibadah yang maksimal. Itulah puasa. Ditempah selama 1 bulan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemuliaan, kejayaan kita ini, kesuksesan kita ini hanya ada pada ketakwaan kita saja. Kita mau jadi orang mulia, kuncinya bertakwa. Kita mau jadi orang hebat di mata Allah, bertakwa. Karena kekayaan apapun yang kita miliki di atas bumi, kalau tak bertakwa, tak dipandang oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan menyangka kalau hari ini Allah uji kita dengan takdir yang mohon maaf kita tak punya apa-apa, miskin, fakir, bahkan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kita harus berprasangka baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita berprasangka baik. Kenapa Allah membuat kita tidak mampu menjalani hidup ini dengan seperti orang-orang mampu? Kenapa Allah mentakdirkan kita sakit, tak sembuh-sembuh? Apakah takdir Allah buruk untuk kita? Di mana takdir baik untuk Allah dari Allah untuk kita? Sedikit saya sentuh tentang masalah takdir Bapak Ibu. Kalau hari ini kita yakin qada dan qadar ini sebagai rukun iman buat kita untuk menaikkan kadar iman kita. Saya beri tafsir contoh sedikit. Kalau kita berangkat naik pesawat, on time kita datang, terlambat cuma 1 menit saja, pintu pesawat sudah tutup, pesawat berangkat, kita ketinggalan. Menurut kita sudah on time, kita bergerak dari rumah 2 jam sebelum berangkat, kita sudah bergerak dari rumah. Tapi pada Allah, macet jalan, ada hambatan, tertinggal pesawat. Lalu mulut kita mengatakan, aduh, sial betul lagi ini aku berangkat. Buruk betul takdir aku ini. Itu yang keluar berangkat dari mulut kita. Tapi buruk untuk kita, menurut kita. Setengah jam mau pulang ke rumah atau balik lagi ke kantor karena ditinggal pesawat, ditunda berangkatnya besok. Adalah besok atau berangkat. Dapat kabar pesawat meledak di atas awan itu jatuh. Saya tanya Bapak Ibu, apa yang keluar dari mulut kita? Sial tidak? Di mana takdir Allah? Apakah kita
Betul tidak? Kita mengatakan untunglah aku jadi ketiga, untung rupanya macet tadi menyelamatkan. Baru kan untung semuanya kan? Melayu tak melayu, untung semuanya. Ketika dalam kepala kita ada takdir baik, takdir buruk, itu hanya sekedar nafsu kita saja. Bagi Allah tak ada takdir baik, takdir buruk, semua takdir baik, selesai masalah. Toh kalau Allah hari ini tempah kita, mau kita ini mau jadi orang jahat, mau jadi orang baik, itu pilihan kita. Allah sudah berikan satu kebaikan kepada kita. Allah sudah mendatangkan orang untuk memperingati kebaikan. Wazakir inna fa'ati zikro, berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Kenapa kita tidak ambil manfaat? Ya kan? Nah, kalau puasa, sholat ini kerja besar buat kita, salah. Justru ini jalan untuk kita mencapai nanti ada proyek besar yang akan kita hadapi di hadapan Allah. Ada kerja besar yang akan kita hadapi di hadapan Allah nanti. Hidup kita tak lama, Bapak. Untuk apa kita capek-capek puasa? Untuk apa kita capek-capek ke masjid? Untuk apa kita ngapal khatam Quran? Karena kita tahu nanti hidup ini setelah hidupnya ada kematian. Bekal mati kita ini adalah amal, takwa. Saya tanya kita lagi kali ini. Kalaulah kita cerdas dalam pikiran kita, kan dalam bahasa Nabi, siapa man ahyas ya Rasulullah, siapa yang paling cerdas? Orang yang cerdas itu kata Nabi adalah zikrul mati, aktsarun min zikr, yaitu orang yang banyak mengingat mati. Satu perkara mati saja kita takut, karena mati itu perkara besar. Dalam kubur ditalkin oleh ustaz-ustaz kita, marrobuka wa man imamuka wa man nabiyuka wa man kiblatuka. Siapa imam kamu? Apa kiblat? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa? Apa kiblatmu? Siapa saudara? Ditanya. Kira-kira kita bisa tak mencerna dengan akal kita? Kita bisa jawab atau tidak dalam kubur? Kita dah mati, tapi apa yang menjawab? Yang menjawab itu satu, amal. Tidak akan mungkin orang yang hari ini biasa-biasa saja hidupnya, tak mau sholat, tak mau apa, kita pandang biasa secara zahir, mungkin dia hidup apa adanya, lalu dia mengatakan aku dah pasti aman dalam kubur. Nah, wa man a'rada an zikri wa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang nantinya kata Allah SWT, siapapun yang melupakan, meninggalkan peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kami susahkan hidupnya, kata Allah. Hidup di dunia aja dah disusahkan oleh Allah. Jalan ke masjid tak nampak, jalan untuk megang Quran tak nampak, jalan untuk berzikir tak nampak, duduk bersama orang soleh pun tak bisa. Apa sebab? Di dunia saja sudah disusahkan, disempitkan dadaannya oleh Allah SWT. Kemana mau kita letak jasad dan ruh kita ini? Kemana mau kita letak jasad dan ruh kita ini? Kalau besok mati diletak ada yang sudah selesai Ustaz. Itu kalau yang mati di dunia ini di depan mata anak istri kita. Kalau mati di laut siapa urus? Ikan bilis urus kita. Udang mati. Selesai itu masa ilmunya. Ya. Tapi apa yang kita pikirkan alam barzah? Apa yang orang beriman pikirkan? Ada besar lagi masalahnya apa? Hari berbangkit. Ada masalah besar lagi besok. Yaumul sirat, yaumul hisab, perkara besar. Hari kiamat, saya tanya, hari kiamat perkara besar atau perkara kecil? Perkara besar atau perkara kecil? Kalau hari kiamat saja perkara besar, itu yang dibaca imam selalu. Amma yatasaalun. Mereka
kalau ini kamu pikirkan dengan akal ya tak akan masuk akal, tapi wahyu Allah inilah yang menuntun kalian ke jalan yang lurus. Al-Quran.